Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Kenolita Lestari, guru dari SD Negeri Srengseng 2. Kali ini, dalam pertemuan kali ini saya bertindak menjadi coach dan teman saya Bapak Hasanuddin menjadi coach. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Bu Ken. Apa kabar Pak Hasan hari ini? Alhamdulillah sehat, cuaca juga terang. Sudah terang. Ya tadi hujan lebat ya Pak Hasan ya? Betul, tadi hujan lebat, sempat kita panik. Iya, saya hampir khawatir kalau hujannya nggak masalah. Tadi ada sedikit petir. Nah, sama betul nanti kendala internet, betul. Iya Pak Hasan kemarin mencari saya ya Pak ya? Betul Bu, saya bolak-balik cari Ibu. Ya Allah, iya, mohon maaf sekali. Ke kantor KWK, sehingga akhirnya saya urungkan niat bertemu. Iya, gimana Pak Hasan? Ada apa ya? Iya, Ibu kan ada waktu hari ini untuk bisa saya sharing dengan Ibu kan? Ada waktu Bapak, tapi kita tidak punya waktu banyak ya Pak ya, hanya beberapa menit, paling 15 menit Pak Hasan. Nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa Bu, asal Bu Ken mau meluangkan waktu, mau mendengarkan cerita saya sudah rasa senang. Ya, gimana Pak Hasan? Jadi begini Bu, saya ingin berbagi cerita ya, bahwa di kelas lain, kelas sebelah, saya kan mengajar kelas 6, sebagai guru kelas 6. Di kelas sebelah itu kalau bisa katakan sering ribut, terkadang ribut, terkadang karena gaduh sendirilah, anak bermain sendiri sehingga kelas yang lain merasa terganggu, kelas saya terganggu, mungkin kelas lain pun bisa terganggu. Itu termasuk faktornya, ya mohon maaf, mungkin ada teman sejawat saya tersebut kadang datang terlambat, dari datang terlambat ketika yang lain sudah melakukan aktivitas pembelajaran, kelas tersebut belum melakukan aktivitas pembelajaran, yang terjadi akhirnya membuat gaduh, anak bermain bola di lapak di dalam kelas, anak lari-lari, anak keluar masuk, itu yang terjadi Bu, itu permasalahan yang menurut saya itu sangat mengganggu. Iya betul Pak Hasan, sangat mengganggu sekali ya Pak Hasan ya kalau kita sedang memberikan sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar tapi kelas di sebelah gaduh. Jadi Pak Hasan, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, tujuan dari percakapan kita ini apa yang ingin Pak Hasan dapatkan? Jadi begini Bu, artinya dari percakapan ini saya ingin ada solusi agar kelas sebelah tidak terjadi ribut, kelas sebelah lebih tertib, sehingga pembelajaran di kelas lain tidak terganggu. Kami sebagai guru yang ngajar juga bisa fokus untuk mengajar siswa kami. Gitu Bu. Agar lebih nyaman ya Pak ya, agar lebih nyaman dalam belajar. Kalau dari pengamatan Pak Hasan sendiri, ya, guru yang baik itu bagaimana Pak? Guru yang baik tentunya adalah guru yang bertanggung jawab, guru yang bisa memenuhi seperti filosofi KHD, yaitu yang ngomong, yang bisa menuntut siswanya agar bisa mengembangkan potensinya. Dan juga tadi guru yang bertanggung jawab tentunya tidak tanggung jawab dalam arti dia harus berangkat tepat waktu, dia tanggung jawab di kelasnya agar kelas bisa diberi pelajaran ataupun mereka mendapatkan pendidikan yang sepenuhnya. Demikian. Kemudian juga siswa juga artinya, itu guru dulu ya, mohon Bu, silakan. Demikian kalau guru Bu menurut saya. Iya. Kalau siswa yang baik menurut Pak Hasan itu apa Pak Hasan? Ya, kalau siswa yang baik tentunya adalah siswa yang punya etika, siswa yang disiplin, siswa yang penuh tanggung jawab, siswa yang
tadi siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan punya etika yang baik. Gitu. Berarti di sini ada dua permasalahan ya Pak ya. Satu dari faktor gurunya yang sering terlambat, kemudian mengakibatkan siswanya sering berperilaku gaduh di dalam kelas, dan banyak lagi ya. Seperti yang diutarakan Pak Hasan tadi. Nah, kalau diberi level nih ya Pak, dari 1 sampai 10, guru tersebut berada di level berapa Pak? Mohon maaf, mungkin level 6 apa ya? Kalau boleh dikatakan. Level 6. Kalau siswanya level berapa? Siswa level 7 lah, level 7. 6,5 lah, 6,5 aja lah ya. 6,5, oke. Pak Hasan sendiri ingin berada di level berapa? Saya pengen berada di level 9, kalau perlu 10 lah, 10 sempurna. 10, kalau bisa. Level maksimal ya Pak ya. Nah, dari keinginannya Pak Hasan tersebut, apa sih yang akan Pak Hasan lakukan untuk mencapai level-level tersebut? Untuk level saya, otomatis saya secara pribadi akan memperbaiki diri saya kaitan dalam tanggung jawab sebagai pendidik, meningkatkan profesionalismenya sebagai pendidik juga, itu agar levelnya bisa ditingkatkan kembali. Apa yang akan Pak Hasan lakukan agar permasalahan tersebut bisa terpecahkan, Pak? Menurut saya kayaknya perlu pendekatan ataupun solusi dua pihak, Bu. Yang pertama ke pihak guru tersebut, ya. Yang kedua ke pihak siswa. Kayaknya itu, Bu. Artinya ada dua opsi yang harus diselesaikan. Kalau ke gurunya, mungkin saya akan melakukan sharing ataupun pendekatan ke beliau, menyampaikan ke beliau kaitan dengan ketika beliau tidak hadir, suasana kelas seperti apa. Itu mungkin perlu saya harus sharing. Ya. Dan ada yang lebih agar dia tidak tersinggung. Iya. Supaya tidak tersinggung nih ya, Bapak kan sudah kenal dengan guru tersebut. Nah, apa yang akan Pak Hasan lakukan supaya tidak menyinggung perasaannya? Otomatis kita ajak ngobrol dalam suasana yang santai tentunya lah. Suasana santai, suasana yang akrab dulu. Kemudian juga kita membuka pembicaraan itu juga dengan istilahnya tidak to the point mungkin. Artinya tidak langsung mengarah kayak anak Bapak ini kayak giginya mungkin kayak gitu. Cuman kan kita melakukan pendekatan secara pelan-pelan dengan cara tadi, Pak, menurut Bapak ini kalau suasana kelas yang kita idamkan seperti apa? Ya, tenang dan sebagainya. Nah itu, Pak. Iya. Yuk, bagaimana kita menciptakan kelas kita masing-masing agar lebih tertib, tenang dan sebagainya. Mungkin kayak gitu, Bu. Dengan semacam itu kayaknya dia secara tidak langsung merasa karena saya sering terlambat, mungkin akhirnya bisa merasa dengan sendirinya. Mungkin kayak gitu. Apakah Pak Hasan bisa melakukan hal tersebut, Pak Hasan? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kira-kira kapan itu, Pak? Jadi untuk rencana itu akan saya lakukan mungkin 1-2 hari ini, Bu, yang bisa saya bicarakan, akan saya coba bicarakan. Berarti sesegera mungkin ya, Pak ya. Betul. Dan dari rencana Bapak ini, kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan? Yang akan saya libatkan terutama yang pertama kepala sekolah, Bu, kayaknya kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan orang yang dituakan tentunya akan menengahi dan akan termasuk juga memberikan solusi yang terbaik.
Dan juga yang saya libatkan yang kedua kayaknya rekan sejawat, Bu. Rekan sejawat agar bahwa ini adalah imbasnya untuk semuanya. Sehingga ketika ini disampaikan secara menyeluruh dan otomatis efeknya untuk sekolah dan guru semua akan berusaha bertanggung jawab. Kemudian pada murid juga kayaknya, Bu, murid perlu istilahnya kita libatkan. Kemudian berarti ada kepala sekolah, ada teman sejawat, dan ada juga murid. Iya, alhamdulillah. Akhirnya ya Pak ya, dari kita ngobrol-ngobrol seperti ini, apa yang sudah Bapak simpulkan? Kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulannya bahwa untuk menangani masalah yang saya alami kaitan dengan bahwa siswa kelas sebelah sering ribut, sering ditinggal ataupun bukan ditinggal, gurunya terlambat, itu yang pertama solusinya tadi ya, untuk sharing dengan guru tersebut, melakukan pendekatan, melakukan komunikasi yang baik agar datang juga tidak terlambat, bagaimana agar untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tertib seperti apa. Kemudian juga kepada siswa juga menurut saya itu saya akan coba untuk melakukan pendekatan. Dan ketika Bapak Ibu guru belum hadir, apa yang harus dilakukan? Mungkin kayak gitu. Oke Pak Hasan, berarti untuk menangani masalah tersebut, Pak Hasan akan melakukan sharing, pendekatan baik dengan gurunya, dengan muridnya, ya, dengan teman sejawat dan berkomunikasi yang baik supaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif ya Pak ya. Betul Pak? Iya. Ya, hebat sekali Pak Hasan. Mudah-mudahan plan yang sudah sedemikian rupa dirancang bisa sukses ya Pak ya, membawa dampak positif bagi panjenengan dan lingkungan. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Hasan ya. Siap, Oke. Sampai bertemu minggu depan. Siap. Ya. Oke Pak Hasan, dari coaching yang tadi kita lakukan, yang saya lakukan itu, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sangat senang, Bu. Artinya komunikasi ini hangat, komunikasi ini dalam suasana yang enak, saling melengkapi. Kemudian juga senangnya di sini, alhamdulillah berarti permasalahan yang saya alami sudah mendapatkan solusi. Tentunya itu yang paling penting. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya minta umpan baliknya Pak, apakah dari coaching yang saya lakukan tadi masih ada beberapa kekurangan atau masukan-masukan apa yang untuk menyempurnakan coaching saya tadi Pak? Terima kasih Bu. Kalau secara umum yang paling prinsip tadi alur tiretanya ya. Alur tireta tadi yang pertama kaitan bukan sudah melengkapi kekurangan saya dengan cara membukanya itu, sehingga ini dialog secara sudah berjalan sesuai alur ya Pak. Dan alur tiretanya tadi sudah sangat terpenuhi lah, baik dari tujuan tadi bukan menyampaikan bagaimana tujuan dialog ini mau seperti apa sudah diutarakan. Identifikasi juga sangat bagus, sudah terpenuhi. Di rencana aksi juga sudah bagus, kemudian sampai pada tanggung jawab juga ada, artinya melibatkan siapa saja kayak gitu. Dan sampai kesimpulan juga sudah ada, endingnya juga sudah ditutup dengan baik. Hanya sekedar koreksi, Ibu, mungkin karena faktor kadang kekurangan dan sebagainya. Di sini pada saat rencana aksi, ketika saya menyampaikan kayaknya aksi perlu ditindak, yang perlu saya melakukan adalah ke guru. Jadi ketika ke guru bukan sudah mengeksplor dengan bagus semuanya, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang kau telah terhadap guru dan sebagainya. Opsi yang kedua tadi kan saya sampaikan ke guru dan ke siswa. Lah ke siswa tadi kayaknya belum sempat dieksplor apa yang ada. Belum sempat ditanyakan ya. Iya betul Bu. Tapi secara umum sudah
sudah oke banget Bu. Mungkin itu Bu, hanya istilah sedikit. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih sekali.